Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Fajri dengan NIM 2411009 dari kelas PAI 4A. Pada video kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah dari mata kuliah Inovasi Pendidikan Islam yang diampaui oleh Ibu dosen pengampu, Ibu Udin Mutia MPD. Dalam video kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan tentang kompetensi guru PAI dan bagaimana kita sebagai guru PAI dalam menyesuaikan diri di era kecerdasan buatan atau AI AI. Dalam video kali ini akan menjelaskan terkait hal itu. Yang pertama itu soalnya jelaskan kompetensi wajib yang harus dimiliki guru PAI. Seorang guru PAI tugasnya bukan cuma mengajar, akan tetapi dia harus menjadi contoh, teman sekaligus pembimbing bagi siswanya. Nah, dari situlah muncul 4 kompetensi wajib yang harus dimiliki guru. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini gampangnya soal cara mengajar. Guru PAI harus tahu bagaimana caranya menyampaikan materi agama supaya siswa ngerti dan gak bosan. Bukan cuma menggunakan metode ceramah di depan kelas, akan tapi menggunakan metode yang menarik, relevan dengan kehidupan siswa dan sesuai dengan usia siswa atau peserta didik. Misalnya ngajarin sholat ke anak SD, tentu beda caranya dengan ngajarin fikih ke anak SMA. Nah, kepekaan dan kreativitas dalam mengajar itulah yang disebut dengan kompetensi pedagogi. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini menurut saya yang paling penting dan yang paling berat. Guru PAI harus bisa menjadi contoh nyata dari apa yang dia ajarkan. Percuma saja kalau ngajarin kejujuran kalau gurunya sendiri tidak jujur, dan percuma saja mengajarin anak tentang akhlak mulia kalau perilaku tidak mencerminkan hal itu. Siswa tidak hanya menyerap ilmu dari kata-kata guru, akan tetapi juga dari sikap, perilaku, dan cara hidup gurunya sehari-hari. Jadi kepribadian seorang guru PAI harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam yang diajarkan. Yang ketiga ada kompetensi sosial, pandai bergaul dan berkomunikasi. Kompetensi sosial ini artinya guru PAI harus bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik, tidak hanya dengan siswa, akan tetapi juga dengan sesama guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Guru PAI yang baik itu bisa jadi jembatan. Dia bisa mengobrol dengan siswa yang bermasalah tanpa menghakimi, bisa bekerja sama dengan orang tua untuk membimbing anak, dan bisa menjadi perekat di tengah masyarakat yang beragam. Nah, disinilah peran guru PAI sebagai agen moderasi beragama, mengajarkan Islam yang ramah, damai, dan tidak menyalahkan orang lain. Yang keempat itu ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini tentang penguasaan materi. Guru PAI harus benar-benar menguasai bidangnya, mulai dari Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sampai sejarah kebudayaan Islam. Guru PAI bukan hanya sekadar menghafal saja tentang materinya, akan tetapi bisa menjelaskan dengan cara yang mudah untuk dipahami dan dikaitkan dengan kehidupan yang nyata. Karena kalau guru saja tidak menguasai materi dengan baik, bagaimana siswanya bisa memahami dan percaya terkait materinya. Baik, untuk pertanyaan keduanya, menurut Anda seperti apa penyelesaiannya dalam menghadapi era AI ini? Jujur ini pertanyaan yang bikin kita perlu berpikir lebih dalam, karena AI sekarang bukan lagi hal yang jauh. Dia sudah ada di genggaman tangan kita, seperti handphone, laptop, dan alat elektronik lainnya. Dulu
Kalau siswa tahu hukum suatu hal dalam Islam, mereka tanya ke guru atau buka buku. Sekarang mereka tinggal ketik di Google atau tanya hal itu dengan AI, yang dimana dalam hitungan detik jawabannya sudah muncul. Nah, disinilah tantangannya kita sebagai guru PAI. Kalau kita tidak bergerak, tidak beradaptasi, kita bisa tertinggal dan kehilangan peran di mata siswa. Adapun yang harus dilakukan guru PAI, yang pertama itu jangan takut dengan adanya AI, tetapi jangan buta juga. Langkah pertama ini adalah kita harus kenali dulu apa itu AI. Tidak perlu langsung jadi ahli teknologi, tapi minimal tahu cara kerjanya, manfaatnya, dan bahayanya. AI itu seperti pisau, di tangan yang tepat dia berguna, di tangan yang salah dia berbahaya. Tugas kita sebagai guru PAI adalah memastikan siswa untuk menggunakan dengan benar. Yang kedua itu memanfaatkan AI untuk mengajar lebih kreatif. Guru PAI bisa memanfaatkan AI untuk membuat materi ajar yang lebih menarik, misalnya video animasi, kisah nabi, kuis interaktif, atau konten dakwah yang kreatif di media sosial. Yang ketiga, mengajarkan literasi digital berbasis nilai Islam. Ini yang paling penting. Kita kita sebagai guru PAI harus bisa mengajarkan siswa bagaimana menyaring informasi agama di internet. Tidak semua yang muncul di internet itu benar, dan tidak semua hadis atau sunnah yang beredar di media sosial itu sahih kebenarannya. Guru PAI harus melatih siswa untuk mengecek sumbernya, tanyakan langsung kepada guru atau kepada orang yang terpercaya, dan jangan mudah terpengaruh dengan konten agama yang provokatif. Yang keempat itu memperkuat hal yang tidak bisa digantikan dengan AI. Nah, yang terakhir ini adalah yang paling dalam menurut saya ya. Karena AI bisa saja menjawab pertanyaan tentang agama, akan tetapi AI tidak bisa memeluk siswa yang sedang menangis. AI juga tidak bisa memberikan nasihat yang lahir dari hati yang tulus, dan AI tidak bisa menjadi teladan akhlak. Nah, disinilah kekuatan guru PAI yang sesungguhnya, keteladanan, kedekatan, dan sentuhan kemanusiaan. Itulah yang tidak akan pernah digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Kesimpulannya, menjadi guru PAI di zaman sekarang itu tidak mudah, akan tetapi juga bukan hal yang mustahil. Kita dituntut untuk mengajar 4 kompetensi sekaligus bisa untuk menguasai 4 kompetensi sekaligus bisa mengajar, menjadi teladan, dan bergaul, menguasai ilmu agama. Di sisi lain, hadirnya AI bukan menjadi ancaman yang kita takuti, justru ini adalah kesempatan bagi kita untuk berkembang, memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu sekaligus memperkuat peran kita yang tidak bisa tergantikan oleh mesin manapun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertanyaan tadi. Jikalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.